warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, kita dulu Al-Fatihah. Pembelajaran dengan lancar, mudah dan berkah dalam hidup. Amin. Barokah Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahfizna bi nuril wahmi wa qinna bi nuril fahmi wafta alaina bi ma'rifatil ilmi wasallana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Pada pagi ini pembelajaran yang akan kita mulai dengan materi pertama di semester belajar ini dengan tema bersatu dengan tema membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Di pembahasan kita di awal ini adalah di fase kurikulum merdeka ini adalah fase E kelas 11 dengan elemen Al-Quran dan hadis. Elemen Al-Quran dan hadis, Quran surah Ali Imran ayat 190 dan ayat Quran surah Ali Imran 191, juga nanti di surah Ar-Rahman ayat 33. Bisa kita lihat di sini membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek di surah Ali Imran ayat 191. Ini pembahasan materi berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Ilmu pengetahuan yang pertama. Pembahasan ini surah Ali Imran 191 dan hadis yang terkait. Dimulai dari hadis dulu Rasulullah SAW minta izin kepada Aisyah. Baik, Siti Aisyah, saya mau izin untuk beribadah sholat malam. Ya Rasulullah, silakan engkau sholat malam. Nah, itu Rasulullah dalam riwayat Aisyah itu sholat malam. Nah, pada saat sholat malam itu Rasulullah dilihat oleh Aisyah menangis terus. Sampai Aisyah itu khawatir, kenapa sampai Rasulullah menangis semacam itu? Kenapa? Karena Rasulullah bukan hanya melafalkan surah Ali Imran ayat 190 191, tapi memahami maknanya yang terlalu dalam di situ. Di dalam surah Ali Imran itu sangat dalam, sehingga sampai pagi harinya sebelum sholat subuh, Bilal bin Rabah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam keadaan menangis. Kenapa? Semakin dalamnya Rasulullah memahami ayat ini. Apa ayatnya? Di situ, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini ayat yang kita lihat. Kita artikan perkataan lebih dahulu. Ini. Inna fi khalqis samawati wal inna sesungguhnya fi khalqis samawati wal ard dalam penciptaan langit as-samawati wal ard wa ikhtilafil laili dan pergantian malam dan siang wan nahar la ayatin terdapat tanda-tanda di ulil albab kebesaran Allah. Ulil albab bagi orang yang berpikir. Sampai kita tuh jangan, kita harus malu kita di tempat itu.
Kenapa kita berakal, kita berpikir? Tentang apa di surah ini? Di surah ayat 191 tentang kebenaran. Jadi sungguh sampai Allah sudah Allah menyebutkan sungguh sangat menarik. Penciptaan langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Diakal kan memang dia berpikir ya Allah, mendadikis malam ya Allah, untuk menjadikan siang ya Allah, harus berpikir sangat dalam di situ. Karena itu di dalam penciptaan bumi, dalam penciptaan langit, berpikir sangat luas. Dalam bayangan kita itu bagaimana seakan-akan kita kecil di hadapan Allah, kita dilihat dari angkasa, langit itu sangat kecil di hadapan Allah. Dan Allah begitu besarnya, begitu luasnya, menciptakan langit, menciptakan bumi dengan segala isinya di situ, dan pasti ada manfaat. Lihat saja tuh, sampai alhamdulillah. Ya Allah menciptakan langit tidak sampai turun untuk ke bumi belum waktunya ya. Allah menciptakan gunung-gunung di bumi ini semacam apa. Allah menciptakan angin. Itu harus orang-orang yang berpikir, orang-orang ulil albab itu berpikir sangat dalam, kritis, kreatif. Jadi orang-orang yang berpikir sangat dalam atas kebesaran Allah dan kecintaannya sama Rasulullah, di situ dia akan menjadi orang-orang yang kritis. Tapi jangan heran, ada seseorang yang menguasai berapa bahasa katanya. Ada siapa? Berapa bahasa? 2 berapa bahasa? 5, 7 bahasa dikuasai. Itu pasti orang tua itu. Maaf, bijiabin. Dia intelektual yang melebihi yang lain. Itu udah apa? Dia orang Muslim, dia orang yang beriman, dia mampu menguasai ilmu pengetahuan. Itu udah apa? Tapi secara dasar memang ulul albab dia orang yang berakal, dia orang yang memikirkan atas penciptaan semesta. Tapi ulul albab sesungguhnya dia adalah orang-orang yang tidak semuanya orang bisa itu menguasai. Jadi ahli falak, ilmu falak itu bagaimana bisa tentang apa kan falak? Astronomi. Kan tidak semuanya orang mampu. Sampai membuat apa pertanggalan Maria ya, sampai nanti Ramadan itu orang-orang ahli falak itu. Dan dia adalah orang juga. Biasanya pintar gitu. Profesor itu dalam Islam. Jadi anak-anak di sini harus bisa semacam itu menjadi generasi orang yang berpikir kritis. Orang kamu ambil mikir apa ya? Senang-senang seperti orang-orang yang jalan semacam itu. Dan kita harus malu dianggap orang yang bodoh. Kenapa? Allah menciptakan kita, bahkan kita berakal, berpikir kritis. Apa yang ada di sekitar kita teliti. Ya Allah menciptakan daun ngerti. Ya Allah kok sampai daun itu berwarna hijau bagaimana? Jadi memadukan ilmunya Allah dengan ilmu ilmu. Saya mau bilang alladzina yadhkuruna Allah qiyaman. Alladzi yaitu orang yang senantiasa mengingat Allah, yadhkuruna Allah. Orang yang mengingat Allah dalam keadaan qiyaman, berdiri. Jadi dia senantiasa mengingat Allah. Jadi di kelas, Gusti Allah, Gusti alhamdulillah, memberikan kesehatan, masih telah memberikan kenikmatan saya masih sekolah. Jadi orang-orang yang ulul albab, orang yang berakal itu senantiasa dia apa? Bersyukur. Dia ini akan syukuri daripada sambat. Biasanya nonton kita tuh banyak jamaah bukan jamaah takbir tapi jamaah sambatiyah gitu. Sambat gitu. Orang yang berakal, orang yang ulul albab adalah orang yang memperbanyak syukur. Contohnya apa? Alladzina yadhkuruna Allah. Dia senantiasa mengingat Allah dalam keadaan dalam berdiri, diam, waqu'udan dan dalam duduk. Duduknya mengingat Allah. Terus wa'ala
junubihim, dan dia di atas pembaringan. Nah saat dia tidur, mau tidur atau dia sakit di dalam pembaringan, dia mengingat tidak sampai lepas. Gitu. Lupa apa? Ada orang yang berzikir terus tanpa putus, ada. Jadi sampai terus sehari semalam. Dia turun Allah. Siapa itu? Sebelum tidur kita berdoa kepada Allah. Itu sudah kita bangun itu berzikir. Kan begitu. Sebelum kita tidur berdoa, kita tidur pun itu sudah berzikir. Apalagi kita punya zikir Allah, alhamdulillah. Sebelum tidur kita baca zikir, alhamdulillah. Di dalam tidur kita itu berzikir sampai kita bangun, alhamdulillah. Seperti Allah pada yang turun Allah hati orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan di atas pembaringan. Wala junubin. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, dan dia bertafakur. Dia mengingat atas kebesaran Allah tentang penciptaan khalqis samawati, penciptaan langit, wal ard, dan penciptaan bumi. Ini ya Allah, begitu besarnya Allah menciptakan langit, ya Allah menciptakan bumi, ya Allah sangat kecil sekali di hadapannya. Tapi kenapa dosa-dosa yang sangat besar saya tidak mengingatnya? Kesombongan yang sangat besar saya seakan tidak peduli. Sampai pun saya tidak punya rasa takut padamu ya Allah. Lagi kok takut isinnya orang gitu, gimana so? Isinnya sudah itu saking lebihnya pada seorang murid Adam, dia mendapatkan ridho Allah, berpikirnya itu cerdas, lebih kapasitas. Apakah kita bisa Pak? Kita bisa. Kita bersihkan akal kita, kita bisa menjadi Allah. Sampai itu yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk di atas pembaringan. Ya, karena dia sadar dia watafakkaruna, dia bertafakur kepada Allah atas kebesaran Allah, Rabbana makhlukta, dan dia berbicara Rabbana ya Tuhan kami makhlukta hanya batilah. Tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Jadi Allah tidak menciptakan semua itu sia-sia. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi tidak sia-sia. Sampai Allah menciptakan mata kita, sampai Allah menciptakan seluruh tubuh kita tidak sia-sia. Allah menciptakan daun, Allah menciptakan gunung, semua makhluk tidak sia-sia Allah menciptakan ini semua. Tapi kita menyia-nyiakan waktu. Itu semuanya itu. Orang yang beragam, dia senantiasa berpikir atas kebesaran Allah, atas penciptaan langit dan bumi, dan dia berkata, Rabbana makhlukta hadzal, ya Tuhan kami tidaklah mau menciptakan ini dengan sia-sia. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Fakina ada benar, lindungilah kami dari azab. Ada pertanyaan di surah Al-Imran ayat 90 sampai yang kita pelajari tentang apa? Kalau ada pertanyaan, saya sedikit akan memberikan pertanyaan kepada Reno gitu ya. Kita pelajari tentang surah Al-Imran ini, kita ulangi lagi tentang apa? Apa ulangi itu? Ulangi adalah seperti yang tertera pada surah Al-Imran ayat 91. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, yaitu orang-orang yang selalu memikirkan Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Dalam yatafakkaruna, dan dia ini mengingat besarnya Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah Rabbana, ya Tuhan kami, di mana kami berkata Rabbana ya Tuhan kami, maka pada jadilah karena aku tidaklah kau tidak sia-sia, semuanya bermanfaat dalam ajaran. Subhanallah ada bagian ada benar dan berbagi sampai kami dengan dari sisa azab juga cukup dipahami ya tentang siapa ulul azmi ini, orang yang memikirkan Allah terus. Jadi tidak sampai akan memikirkan yang nggak penting gitu, baru gitu ya. Kenapa kita berkeluh kesah, kita gelisah, kita karena kita banyak memikirkan sesuatu yang tidak manfaat. Pengen tenang hati kita, memikirkan kebesaran Allah itu tenang, guys.
Lebih tinggi lagi pemikiran, Yus, itu. Kalau nggak penting, kalau nggak akan dibawa mati, nggak usah dipikir. Karena orang yang berpikir di jalan Allah, biasanya punya prinsip istiqomah, kuat kan. Orang main-main dong. Lebih memikirkan yang manfaat daripada tidak manfaat. Alah, tak penting, buang saja. Kan begitu jalan dari kita. Apaan kita? Anak sekolah memikirkan, ya udah penting, ya. Lagi aja ditolak. Cinta yang susah. Dulu mana? Sampai dia mikir. Dulu daftar res ditolak. Makanya cinta itu tidak usah taruh di dalam hati, taruh jempol aja. Ya, orang-orang yang berpikir soal luar biasa Allah. Jadi dia sudah mempunyai istiqomah, prinsip dasar untuk banyak memikirkan yang manfaat. Jangan heran, tapi ya Soekarno dia menguasai 7 bahasa. Pak, apakah dia cara paling-palingnya Allah? Bisa saja. Cara bahasanya apa? Dia sedikit merajai tapi mudah itu. Emang waduh nih, persis. Oleh aku dia mempunyai ilmu lagi. Jangan resik hati, resik akal, resik dia. Macam itu ya. Semoga kita bisa mencontoh yang orang-orang yang berpikir kritis pada ulama. Ulul albab adalah seseorang yang berpikir kritis atau berpikir mendalam atas kebesaran Allah dan kecintaannya sama Rasulullah Muhammad SAW. Dipikirkanlah ciptaan-ciptaan Allah, jangan sampai memikirkan zatnya. Nanti kita akan jauh dari Allah kalau kita memikirkan zatnya. Kita berkewajiban memikirkan kebesaran Allah atas ciptaan-ciptaannya. Itulah. Di selanjutnya untuk surah Ali Imran ayat 90-91 kita ulangi untuk bacaannya. Silakan pembacaan ini akan diwakili oleh Fauzan. Silakan berdiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Insyaallah dengan segala firman. Yang kedua, pembacaan ini dibaca oleh kita Yofi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wal ikhtilafis bil laili wan nahari la ayati liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqna illa subhanaka faqina adzabannar. Sadaqallah. Terima kasih ya. Selanjutnya terjemahnya akan dibaca oleh Hadir. Artinya, ya Hadir.
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menyatakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Selanjutnya asbab nuzul, sebab turunnya surah Ali Imran ayat 190 dan 1 silakan dibaca oleh Pak. Sebelum diturunnya surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Kedua ayat di atas adalah benar bagi kaum Yahudi yang mengklaim kefakiran Allah. Pada kitab Rubabun Nukul bi Asbabin Nuzul karangan Jalul Aswidi surah Ali Imran ayat 1090 ayat 190 sampai 191 diturun guna menjelaskan bukti kaum Yahudi mengklaim kefakiran Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas pada riwayat At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim mengatakan bahwa orang-orang Quraisy mendatangi orang-orang Yahudi dan bertanya kepada mereka, apa tanda-tanda yang dibawa Musa kepada kalian? Tongkat dan tangan yang putih bagi orang-orang yang melihatnya, kata orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Quraisy itu datang kepada orang-orang Nasrani dan bertanya, apa tanda-tanda yang dilihat yang bisa? Dia dulu menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit kusta, dan menghidupkan orang putih. Jawab orang-orang Nasrani. Orang-orang Quraisy lalu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, berdoalah kepada Tuhan untuk mengubah bukit sampah menjadi emas putih. Setelah itu Rasulullah berdoa kepada Allah dan turunlah ayat 190 sampai 191. Ayat 191 menjelaskan penciptaan langit dan bumi yang hikmahnya tidak dirasakan oleh ulul albab, yaitu orang-orang yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ si asumsinya dihubungkan dengan Islam ini adalah kebesaran Allah. Ditunjukkan ada kaum sampai mereka menganggap kefakiran Allah, menganggap bisa Allah ada apa-apa itu. Ditunjukkan di surah Al-Imran 190. Untuk selanjutnya oke. Silakan dibaca isi kandungannya surah Al-Imran 190. Kandungannya surah Al-Imran ayat 190-91 adalah bahwa penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini hanya disadari oleh ulul albab atau orang yang berakal. Kemudian ditegaskan bahwa ciri-ciri ulul albab yaitu orang yang selalu mengingat dan berzikir kepada Allah dalam segala situasi, serta menggunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan alam semesta. Berpikir yang benar akan mengantarkan pada pemahaman bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan tidak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat. Berpikir yang benar atau tafakur akan melahirkan kedekatan kepada Allah dan memperbanyak doa kepadanya. Ya, terima kasih. Sampai tentang isi kandungan yang telah dibaca. Lanjutnya hadis yang menjelaskan tentang berpikir kritis di sini. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Darin radhiyallahu anhu, dari Abi Darin radhiyallahu anhu, qala berkata, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah SAW, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillahi fatahliku. Rawahu Abu Syekh. Jadi di sini dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, pikirkanlah segala sesuatu yang diciptakan Allah dan janganlah sekali-kali kalian memikirkan tentang zatnya Allah. Kenapa? Kalau memikirkan zat Allah, kalian akan rusak, akan kesasar. Situ hadis tentang berpikir kritis. Berpikirlah atas semua ciptaan Allah, termasuk diri kita juga Allah menciptakan. Di dalam tubuh kita ada unsur air yaitu darah. Di dalam tubuh kita ada unsur angin yaitu oksigen nafas. Di dalam tubuh kita ada unsur apa? Tanah, yaitu kita dibuat Allah dari tanah. Di dalam tubuh kita ada apa lagi? Air, itu angin seharusnya. Ya, itu terus ada
Karena tubuh kita ada unsur apa? Api, amarah itu juga. Bagaimana kita bisa mengendalikan amarah dalam tubuh kita? Dengan kita apa berpikir atas kebesaran Allah dan mencintai Rasulullah. Gitu. Hadis ini menerangkan dari Abu Dzar, waktu pikirkanlah atas apa ciptaan Allah, jangan memikir zatnya Allah. Kalau kita memikirkan zatnya Allah, kita akan rusak, kita akan salah paham. Gitu. Untuk selanjutnya silakan kita akan mempelajari tentang tajwid. Ya, bacaan tajwid di dalam surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Untuk tajwidnya nanti kita akan ada lembar kerja LKPD lembar kerja 1 yang kita bagikan tentang soal-soal tajwidnya. Untuk itu silakan bentuk kelompok. Mungkin bisa ke sini, kelompok di sini ya. Silakan. Tiga. Lihat ke sana. Saya kerjakan terlebih dahulu, nanti kita akan bahas. Nanti beberapa waktu membahas ini. Jangan bahas tajwidnya di dalam surah Al-Imran 91. Tiap kelompok nanti kita adakan pertanyaan. Ini dan sekolah nih kali Pak RT ini Di dalam surah Al-Imran ini 90-91 kalian sudah membawa KBC lembar kerja yang tadi dibagikan, selanjutnya didiskusikan, nanti akan dijawab oleh kelompok masing-masing. Silakan. Lembar kerja peserta didik 1 nanti akan kita bahas di tajwidnya, bacaan tajwid yang akan pertanyaan dijawab oleh kelompok 1, kelompoknya Fauzan, Reno dan Taufik. Untuk pertanyaan yang pertama, silakan dijawab. Dalam bacaan di dalam surah Al-Imran itu bacaan guna musyaddadah. Silakan. Dikata apa? Inna Gitu ya bacanya ya. Inna. Dijelaskan kenapa Fauzan bisa disebut bacaan tajwid guna musyaddadah dan Taufik bagaimana cara bacanya? Karena tasdid. Ada huruf berapa dalam guna musyaddadah itu? Dua apa? Non bertasdid dan mim bertasdid. Itu contoh di situ guna musyaddadah di surah Al-Imran adalah inna. Cara bacanya berarti apa? Cara bacanya adalah kalau mim bertasdid adalah summa. Kelompok kedua, Yofi, Farhan dan Fadil. Situ ada bacaan inna fi khalqis samawati as-samawati.
adalah bacaan Asyamsiyah. Asyamsiyah. Karena apa? Karena apa? Alasannya, sebabnya Al-Ta'rif diikuti huruf sin. Al-Ta'rif diikuti huruf sin. Benar sekali. Lanjutnya, bapaknya lain lagi di dalam tajwid. Sekarang kita carikan di situ lagi di dalam di situ ada bacaan idgham bi guna. Silakan dicari. Ya mau wa muda, ya mau muda dari idgham bi guna. Satu lagi di kelompok kedua, tajwidnya di situ carikan bacaan tajwid di surah Ali Imran 190 161 baca tajwid kol-kola kata benar kol-kola apa? Sebutkan huruf-huruf kol-kola. Ba, jim, dal, ba. Gimana cara membacanya di dalam kol-kola? Menekan, memantul. Itu perbedaannya, tadi perbedaan kol-kola sugro dan kubro. Kalau pola sugro itu terjadi karena sukun, kalau kubro terjadi karena wakof. Wakof di akhir. Wakof di akhir. Qul wallahu ahad, gitu ya. Ada pertanyaan? Pembahasan di tajwidnya? Pertanyaan sudah? Semoga berkah bagi kita semuanya, orang tua kita dalam kesehatan, memberikan kita pikiran-pikiran ya Allah lindungi dengan pikiran yang buruk. Semoga Allah menguatkan, memberkahi, keselamatan, kesehatan untuk kita, orang tua kita semuanya, dan memberikan ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri baca adalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.